Saya yakin mereka nggak tahu itu apa temulawak itu. Yang mereka tahu adalah Raja Lawak kan. Sudah berkali-kali ditunjukkan bahwa ada banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus mereka, tapi mereka masih tetap mengatakan bahasa Jawa itu di Malaysia digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Batu loh. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara tentang kosakata, tapi saya akan lebih berbicara secara umum, yaitu tentang idiom. Namun sebelum saya berbicara tentang idiom, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia yang dituliskan dari episode sebelumnya. Episode berapa itu? Lupa saya. 293 ya kalau nggak salah. Ya, episode 293, di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, temulawak itu sama dengan kunyit. Komentar pertama dari Continuous Self Improvement. Pak Pri, kemarin saya menonton video reaksi dari seorang warga negara Malaysia tipe C yang menanggapi kesalahan penyebutan nama Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Singapura, dan Perdana Menteri Thailand di KTT ASEAN 2025. Kalau membaca komentar-komentarnya, saya asumsikan dari sesama tipe C, mereka sudah sangat muak dengan kebodohan tipe M yang sikapnya tidak profesional dan dapat kerja di RTM, Stasiun Berita Kerajaan Malaysia. Cuma karena keistimewaan Melayu, terlihat sangat tajam sekali jurang antar ras etnis di mereka. Nama channelnya Victor Tan. Saya melihat kanalnya Victor Tan itu dan saya juga membaca komentar-komentarnya itu. Bahkan ada yang memberi komentar, RTM? Saya sudah hampir 20 tahun nggak lihat RTM. Menunjukkan apa? Bahwa RTM itu sudah nggak relevan lagi dalam kehidupan saat ini. Dan memang kalau kita baca di komentarnya dari kanal YouTube Victor Tan itu, wah, apa yang mereka katakan itu fakta semua. Tapi karena biasanya tipe M ini denial syndrome, wahang, ya mereka mana mau mendengar, terus mereka akan mengatakan, kamu ini iri ya sama orang Melayu ya? Wah. Nggak pernah mau introspeksi diri. Biarin aja, Mas. Dari Topik Ra, mereka mengartikan kunyit sama dengan temulawak. Memang caranya berpikir begitu. Bali adalah Melayu, Jawa adalah Melayu, Papua adalah Melayu, Sumatera adalah Melayu, Sulawesi adalah Melayu. Ini bentuk penyimpangan dari budaya klaim mereka. Mereka ingin menyederhanakan disebabkan mereka haus validasi. Validasinya apa? Mereka ingin terlihat Melayu itu besar. Oleh karena itu kita mendengar klaim Melayu itu dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan sana. Sebagai informasi saja ya, bapak saya itu lahirnya di Suriname. Tidak pernah sekalipun bapak saya berbicara dalam bahasa Melayu kepada saya. Jadi kalau keluar-keluar ngomong Melayu itu dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan, bohong. Makanya saya selalu ketawa aja kalau membaca pernyataan dari warganet Malaides yang mengatakan, oh Melayu itu dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Wah, lo belum kenal sama bapak gue. Dari Wit-Witan, di Indonesia ada temulawak, di Malaysia ada temu bual. Barangkali ya, barangkali. Saya nggak kaget ya teman-teman, kalau warganet Malaides begitu membaca kosakata temulawak, mereka akan mengatakan, apalah orang Indonesia nih, bertemu untuk melawak jeke. Saya nggak kaget ya, kalau mereka akan berpikir ke sana. Ya, karena bagaimana bisa kamu menyamakan kunyit dengan temulawak? Dari Serenity, Pak De, temulawak itu adalah pertemuan para lawak-lawak konyol serta oon yang siap dan selalu menghibur kita sebagai warga Malaides di sini. Let's guyu together.
Saya yakin mereka nggak tahu itu apa temulawak itu. Yang mereka tahu adalah Raja Lawak kan. Dari Mas Nova Dwi Hartanto. Saya masih rutin minum jamu temulawak sebagai suplemen yang membantu fungsi hati. Kerancuan istilah untuk temulawak dan kunyit dalam kamus Maledes ini membuktikan dua hal. Satu, tidak dilibatkannya ahli botani atau agronomis dalam penyusunan kamus mereka. Kedua, budaya mereka tidak mengenal jamu-jamuan karena dalam membedakan kunyit dan temulawak dalam bahasa mereka pun masih rancu. Jadi jangan sampai kejadian mereka main klaim kalau jamu adalah budaya mereka. Dan tidak hanya kita berbicara tentang temulawak dengan kunyit yang dianggap sama. Bahkan kencur dengan cekur, di mana di dalam definisi di kamus mereka, itu mempunyai nama Latin berbeda, itu malah dianggap sama. Di mana kita tahu kencur itu nama Latinnya Kaempferia galanga. Dan cekur itu nama Latinnya, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini, adalah Sauropus albicans. Masih menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kencur itu sama dengan cekur, sinonim. Implikasinya apa? Implikasinya adalah Kaempferia galanga itu sama dengan Sauropus albicans. Dan itu tidak sesuai dengan ilmu taksonomi. Tapi ya seperti biasa, warganet Maledes itu tetap menganggap kamus mereka itu yang paling sempurna. Ya, Kamus Bahasa Indonesia itu hanya mengikuti aja, hanya meniru kamus mereka. Begitu kan ya? Dari CNF BZ7TJ, kunyit nama latinnya Curcuma santoriza. Kayaknya kebalik nih Mas. Kunyit itu Curcuma longa, temulawak itu Curcuma santoriza ya. Kencur itu Kaempferia galanga, katuk atau cekur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu Sauropus androgynus, sebelumnya Sauropus albicans. Jadi kunyit itu disamakan dengan temulawak dan kencur disamakan dengan katuk atau cekur. Fix, akhirnya saya sudah yakin kalau orang Maledes kebanyakan punya sifat malas untuk mencari tahu, malas untuk mengoreksi diri dan takabur. Bahkan ketika saya berbicara di episode berapa itu? 163, 164, ketika saya berbicara tentang taksonomi, di mana saya mengatakan bahwa nggak ada itu namanya kencur, Kaempferia galanga, itu dianggap sinonim dengan cekur, atau nama latinnya itu Sauropus albicans. Nggak ada itu ceritanya. Masih ada dong warganet Maledes yang bersikeras mengatakan, wah sama, itu sama. Dan yang mengatakan itu adalah mantan dosen. Saya nggak mengerti ya bagaimana cara berpikir seorang ilmuwan. Saya anggap mantan dosen itu seorang ilmuwan ya. Bagaimana cara berpikir mereka ketika mereka dihadapkan sebuah ketidakkonsistenan? Apakah mereka berani jujur mengatakan bahwa itu tidak konsisten atau mereka malah mencoba menyapunya di bawah karpet dan tetap berhalusinasi dengan mengatakan, oh itu sama. Kaempferia galanga dengan Sauropus albicans itu sama. Jadi kalau seperti itu caranya, ya udah kalian bikin inilah ilmu tumbuh-tumbuhan yang baru deh. Kalian namakan aja tumbuh-tumbuhan kalian itu dengan nama kalian. Jangan menggunakan nama Latin, di mana nama Latin itu mengikuti aturan yang sangat rigid, yang sangat kaku. Di mana ada namanya genus, ordo, famili, spesies, apalah semua itu ya. Ketika Anda menyamakan Kaempferia galanga, nama Latin, itu sama dengan Sauropus albicans, bahkan Anda menyamakan Curcuma santoriza dengan Curcuma longa, yang di mana itu satu kunyit, yang satu temulawak, itu sudah ngaco. Itu sudah tidak mengikuti ilmu taksonomi. Dari Mas HF Rajab. Video ini episode 293. Rata-rata setiap episode membandingkan 2-3 kosakata yang berasal dari Indonesia. Itu artinya sudah lebih 500 kosakata dari Indonesia, Jawa, dan suku lainnya di Indonesia yang dimasukkan ke dalam kamus mereka yang katanya autentik gitu. Ratusan kata diambil Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kosakata Jawa. Tapi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes nggak dibaca, dipelajari Maledes. Bahkan yang mengaku bergelar profesor juga tak belajar Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dan Maledes malah suka menimbang Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes yang kata mereka berbobot mati 3,6 kg. 3,8 kg, Mas. Itu yang ngomong tuh mantan dosen itu. Kamus dibeli untuk dipelajari. Hanya Maledes beli kamus ditimbang kayak besi tua. Dari Nok Mariamah, betul sekali. Tapi di kilo juga cuma dihargai Rp2.500. Karena kertas dijual ke rongsok hanya Rp750 per kilo.
Dari Mbak Anilis. Padahal sebagian besar rakyat Maledes, mungkin termasuk guru-gurunya, bahkan para profesor-profesornya nggak mungkin dibaca semuanya. Kalau mereka baca, sudah pasti malu. Mereka cuma ingin besar saja, walaupun akhirnya hanya akan menjadikan mereka tersiksa. Dari Mas Roni, jika dinalar dengan akal sehat, sesehat-sehatnya petinggi Maledes atau pemerhati bahasa atau pemerhati ilmu tentang klasifikasi tumbuhan, harusnya berterima kasih atas koreksi gratis yang efeknya fatal. Tapi ya gitu deh, batang pisang. Dari Mas J. Lebert, mengapa bukan tipe M yang pindah ke warga negaraan? Karena masalah perkauman makin memburuk di Malaysia. Saya salin tempel hasil penelusuran saya di Grok. Masalah perkauman di Malaysia memang menunjukkan tanda-tanda memburuk dalam dekade terakhir, 2015 sampai 2024, berdasarkan data empiris dari Pusat Komas, Pusat Komuniti untuk Masyarakat Majemuk, sebuah NGO yang secara konsisten mendokumentasikan insiden rasisme, diskriminasi rasial, dan xenofobia. Kesimpulan Komas, tidak membaik, malah bertambah dalam. Rasisme persisten dan berevolusi. Tiada penurunan signifikan walaupun usaha kerajaan. Politik eksploitasi ras kekal puncak utama. Puncak itu maksudnya penyebab utama. Untuk diskriminasi sistemik lebih dalam. Tanpa undang-undang anti kebencian yang kuat dan reformasi institusi, situasi bisa menjadi lebih buruk lagi. Saran, maksudnya cadangan itu saran, pemerintah harus meratifikasi ICERT. Wah, ini nggak bisa, Mas. ICERT itu hak kaum tertentu itu. Undang-undang tegas dan pendidikan integrasi. Untuk rakyat harus menolak ya politik saling benci, meningkatkan interaksi antar kaum. Malaysia bisa lebih baik. Kita sudah membuktikannya dulu. Bahkan mereka itu sekarang karena banyak kasus perundungan, bahkan ada kasus pembunuhan di sekolah yang terjadi. Menteri Pendidikannya mengatakan bahwa oke, mulai tahun depan kita akan mengajarkan mata pelajaran karakter, maksudnya moral. Gitu. Itu solusi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi untuk yang solusi sekarang itu apa? Gimana caranya kamu harus memastikan tidak ada perundungan di sekolah? Karena kuncinya itu di sana. Begitu perundungan diberi ruang, maka skalanya akan meningkat. Ya bahkan sampai ada pembunuhan di sekolah itu. Tapi ya nggak tahu ya. Mereka itu fokusnya kepada jargon-jargon, istilah-istilah yang kelihatannya hebat gitu ya. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, begitu. Dari Mas Wahyono Yonowai. Warga Maledes bingung atau bodoh? Perbedaan kunir atau disebut juga kunyit dan temulawak adalah kunir lebih kecil daripada temulawak. Warna kunir kuning tua, sedangkan temulawak berwarna kuning cerah. Pohon kunir lebih pendek dibandingkan temulawak. Dan masih banyak lagi perbedaan keduanya. Dibalas oleh Mbak Anita Triwidiawati. Bocah nakal kudu dijamuni. Anak nakal itu harus diberi minum jamu. Anak bocah pinter besok jadi dokter. Anak pintar besok jadi dokter. Apakah mereka perlu dijamuni? Apakah mereka perlu diberi jamu karena tidak bisa membedakan bendera negara Polandia dengan Indonesia? Terbalik. Dan tidak bisa membedakan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ketika KTT ASEAN. Tapi kok ya tambah eman jamune. Tapi kalau diberikan jamu kepada mereka, sayang banget, sia-sia itu mubazir gitu. Baik teman-teman, video kali ini saya akan berbicara tentang idiom. Idiom itu adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dari makna unsur-unsur pembentuknya secara harfiah. Apa contoh idiom yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia? Banting tulang. Nggak mungkin kan kita membanting tulang kita sendiri. Gitu kan. Artinya itu udah kalimat idiom yang mempunyai definisi bekerja keras dengan sekuat tenaga. Kemudian idiom yang sering kita dengar itu adalah ringan tangan. Ya, kalau ringan tangan itu maksudnya tangannya ada di bulan gitu karena nggak ada gaya gravitasi. Gitu.
Enggak. Itu maksudnya mempunyai dua maksud ya, tergantung kalimatnya seperti apa. Bisa mempunyai definisi suka membantu, atau definisi kedua itu suka memukul atau cepat memukul. Kemudian, nah ini yang sering nih, kambing hitam. Orang yang dipersalahkan dalam suatu peristiwa padahal dia belum tentu melakukannya. Contohnya adalah ketika Sekjen Asosiasi Sepak Bola Malaysia dikambing hitamkan sehingga dia diberhentikan sementara dari posisi Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola atas kasus pemalsuan dokumen dari 7 pemain yang dinaturalisasi yang ternyata akte kelahiran dari kakek atau nenek pemain dari 7 pemain tersebut adalah palsu. Jadi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu dikambing hitamkan. Mengapa? Orang yang dipersalahkan dalam satu peristiwa, padahal dia belum tentu melakukannya. Idiom berikutnya itu apa? Besar kepala, sombong, tinggi hati. Idiom berikutnya, jago merah. Si jago merah melahap rumahnya, begitu kan ya. Jadi jangan diartikan ayam jago berbulu merah gitu. Nggak bisa diartikan secara harfiah seperti itu. Kemudian tentu saja buah tangan. Ya, buah tangan itu juga idiom. Karena tangan berbuah. Maksudnya oleh-oleh gitu kan ya. Kemudian gulung tikar. Oh ya udah, tikarnya digulung gitu. Padahal itu maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah mengalami kebangkrutan atau menutup usahanya karena merugi. Kemudian darah biru. Kita kan semua darah kita merah, nggak ada yang berdarah biru. Nah, itu maksudnya idiom adalah keturunan bangsawan atau ningrat. Selain idiom, kita untuk menambah rasa ya, etika ketika kita berbicara, ada yang namanya perumpamaan. Perumpamaan adalah salah satu jenis majas perbandingan yang membandingkan suatu objek dengan objek lain. Biasanya menggunakan kata-kata seperti bagai, seperti, laksana, ibarat, atau bak. Bak bukan babi di sini ya, bukan bak kuteh gitu, bukan. Contoh perumpamaan dalam bahasa Indonesia, misalkan diam 1000 bahasa. Objek yang dibandingkan itu adalah keadaan seseorang yang sangat diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Perumpamaan kedua, lari secepat kilat, bergerak atau berlari dengan sangat cepat. Kemudian hatimu sekeras batu, menggambarkan seseorang yang tidak memiliki belas kasihan, tidak mau mendengarkan nasihat atau sulit dilunakkan. Sudah berkali-kali dibujuk, tetapi ia tetap menolak. Hatimu ibarat batu. Sudah berkali-kali ditunjukkan bahwa ada banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus mereka, tapi mereka masih tetap mengatakan bahasa Jawa itu di Malaysia digunakan untuk pergi berak ke jamban. Batu loh. Kemudian perumpamaan berikutnya, wajahmu bagai bulan purnama. Menggambarkan wajah yang sangat cantik, bersinar, dan berseri-seri. Saya ingat dulu ada satu lagu tuh. Di wajahmu kulihat bulan, tersembunyi di balik senyuman. Kalau nggak salah diciptakan oleh Ismail Marzuki ya. Kemudian dingin seperti es, menggambarkan sikap atau sambutan yang sangat tidak ramah, kaku, atau cuek. Apa perbedaannya antara idiom dengan perumpamaan? Di idiom, kita tidak bisa mengartikan kata per kata itu secara harfiah. Tetapi kalau di perumpamaan, kita bisa mengambil analogi atau pengumpamaan ketika kita membaca satu kalimat perumpamaan itu. Misalkan, sambutan yang kami terima di sana dingin seperti es. Dengan membaca itu, kita masih bisa mengetahui dingin seperti es itu adalah perbandingan. Jadi secara harfiah, kita masih bisa mengambil definisi kosakata yang dijadikan perumpamaan itu. Sedangkan idiom itu sama sekali tidak bisa kita mengambil kosakata itu secara harfiah. Nah, kalau teman-teman mengikuti kanal Bang Win Wan Nur yang Loves Malaysia itu, di mana di salah satu video tersebut Bang Win Wan Nur berbicara tentang kereta cepat Wush, di mana warganet Malaysia itu membandingkan hanya berdasarkan jarak saja, dibandingkan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dan Bang Win menjelaskan dengan sangat detail bahwa
Kita tidak bisa hanya membandingkan jarak saja, kita harus juga membandingkan kondisi morfologi atau permukaan bentuk bumi, kemudian formasi batuan, kemudian hal-hal yang lain, misalkan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan Bang Win Wanur menjelaskan bahwa kalau kita di Arab Saudi ya udah padang pasir aja itu, gitu loh. Jadi artinya tidak ada perbedaan elevasi yang sangat ekstrim. Sedangkan di Indonesia, ketika mereka membuat kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, itu harus membuat 2 terowongan. Terowongan itu, formasi batuannya itu sangat keras. Yang disebutkan oleh Bang Win itu formasi Raja Mandala. Dan formasi Raja Mandala itu didominasi oleh batu gamping atau batuan karbonat. Tentu saja dengan ada perbedaan morfologi, perbedaan elevasi, ketinggian, dan harus ada biaya tambahan untuk membuat terowongan, dan dengan formasi batuan yang keras seperti itu, maka saya menuliskan komentar di kanal Bang Win, saya menuliskan seperti ini. Untuk warganet Maledes yang katanya jago bahasa Inggris, mosok kalian nggak pernah mendengar kalimat ini sih? The devil is in the detail. Membandingkan pembangunan kereta cepat hanya berdasarkan jarak saja dan menutup mata tentang morfologi, formasi batuan, serta hal-hal detail lain itu sama saja seperti katak dalam sumur yang hanya bisa melihat dinding sumur saja. Kalau teman-teman lihat komentar saya menuliskan dalam bahasa Indonesia kan. Hanya ketika saya mengutip kalimat itu, saya menggunakan dalam bahasa Inggris. The devil is in the detail. Itu adalah idiom. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui detailnya itu apa. Jadi tidak bisa sesederhana itu membandingkan hanya berdasarkan jarak saja. Itu nggak bisa. Nah, detailnya itu adalah di bagian yang elemen-elemen atau parameter-parameter apa yang membuat harganya itu menjadi sama dengan apa yang dibuat oleh Arab Saudi, ya. Seperti biasa, ada warganet Maledes. Ini kayaknya memang dia itu kangen dengan saya, begitu. Pokoknya kemana saya pergi, dia akan mengikuti saya. Dia menuliskan komentar di episode 293 di kanal YouTube ini. Dia menuliskan dalam bahasa Inggris. According to your statement on the Win Wanur channel, you gave an analogy. There is a devil in something. Something what? The question now is, who is the big devil behind the kereta cepat Indonesia Mes? Idiom yang saya tuliskan, the devil is in the detail. Apakah saya bicara tentang iblis atau setan, the devil? Enggak. Itu adalah satu kesatuan dan nggak bisa diartikan satu persatu secara harfiah. Pertanyaan dari warganet Maledes yang mengatakan the question now, who is the big devil, itu menunjukkan dia tidak mengerti apa definisi idiom. Saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua apa perbedaan idiom dengan perumpamaan. Saya menuliskan seperti ini aja deh. Anda mengerti kalimat lari tajuk? Karena warganet Maledes ini menuliskan di video saya yang berbicara tentang temulawak sama dengan kunyit menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi komentar dia itu menjadi lari tajuk. Yang kedua, Anda malu menggunakan bahasa kebangsaan Anda ingin terlihat pintar dengan menggunakan bahasa penjajah Anda. Dia menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Malu pakai bahasa kebangsaanmu. Atau bahasa kebangsaanmu tuh miskin kosakata, sehingga tidak bisa digunakan untuk beradu argumentasi. Ketiga, Anda mengerti bedanya analogi atau perumpamaan dan idiom? Kalimat pernyataan Anda menunjukkan Anda tidak bisa membedakan antara analogi dan idiom. Bahkan Anda gagal menuliskan kembali kalimat idiom tersebut dengan benar. Dia menulis apa? The devil is in the something. Something what? Itu menunjukkan Anda tidak mengerti apa itu idiom. Kelima, Anda bisa mengartikan idiom ini, don't beat about the bush. Kalau kita mengartikan secara harfiah, don't beat about the bush, itu kan ya jangan pukul semak-semak gitu ya. Itu artinya Anda menganalogikan sama dengan devil tadi. Di mana warganet Maledes ini bertanya, who is the devil? Padahal, the devil is in the detail itu adalah idiom. Dan dia mengambil devil yang ingin diartikannya secara harfiah. Oleh karena itu saya bertanya kepada warganet Maledes ini, lu ngerti nggak idiom don't beat about the bush? Apakah kamu ingin mengartikan jangan pukul semak-semak?
Atau jangan main di dalam semak-semak. Maksud idiom don't beat about the bush itu adalah jangan bertele-tele lah. Atau kalau dalam bahasa mereka itu tak payah nak kelentong lah. Jadi kepada warganet Maledes ini, kamu nggak usah lah menulis-nulis dalam bahasa Inggrismu itu. Jika kamu sendiri aja tidak bisa membedakan antara analogi, perumpamaan, dengan idiom. Kamu belajar itu dulu deh ya. Nggak usah sok-sokan nulis-nulis pakai bahasa Inggris itu. Kamu menuliskan bahasa Inggris itu justru menunjukkan ketidakmampuan kamu mengungkapkan pendapatmu dalam bahasa ibumu, bahasa kebangsaanmu. Itu membuktikan apa? Kalian gagal memartabatkan bahasa kebangsaan kalian. Udah, ngaku aja. Ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?